Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul determiners. Oke teman-teman, ya oke, mungkin sebelumnya ya, pada video sebelumnya itu Sir Nusradin sudah sering menyebut ya nama atau judul determiner, oke, tapi belum dijelaskan. Nah, kali ini pada video kali ini Sir Nusradin akan menjelaskan tentang determiner. Oke teman-teman, nah penjelasan determiner ini ditujukan untuk siswa pemula ya, for beginners. Jadi bukan untuk advanced students. Ya, sehingga penjelasannya nanti itu maksudnya tidak terperinci ya, tidak begitu detail. Tapi Sir berusaha menjelaskannya supaya teman-teman untuk tingkat pemula itu bisa paham. Ya, maksudnya kapan kita gunakan determiner ini dan apa beda determiner ini nanti dengan yang lainnya seperti dengan pronouns misalnya ya. Jadi ini merupakan juga bagian dari part of the speech ya, merupakan dalam tata bahasa Inggris. Oke teman-teman, nah perlu Sir Nusradin jelaskan lagi, tekankan lagi bahwa siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris, ingin menguasai bahasa Inggris ya, itu penting sekali ya untuk mempelajari ya tata bahasanya, dimana intinya itu adalah part of speech ya. Part of speech itu jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris, sehingga kita tahu nanti penempatan kata-kata itu di mana ya, sehingga teman-teman nanti kalau sudah mulai berbahasa Inggris nanti sudah tahu ya, kalaupun di mana nanti membuat kesalahan itu sudah tahu ya. Bagaimana pula nanti manfaatnya, bagaimana pada saat teman-teman nanti menghadapi ujian-ujian seperti ujian katakanlah tes TOEFL misalnya ya. Jadi ini merupakan basic, dasar, fondasi yang teman-teman harus kuasai. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ya teman-teman. Nah, determiner, apa itu determiner? Ya, determiner ini mungkin terjemahannya adalah kata penentu, ya, kata untuk mengidentifikasi apa yang sedang kita bicarakan, apa orang yang sedang bicarakan, ya. Jadi identifying what you are talking about. Nah, itulah disebut determiner ya, mengidentifikasi apa yang sedang, masalah apa yang sedang Anda bicarakan. Nah, oke teman-teman. Nah, untuk determiner ini ya, itu secara garis besarnya, secara umum itu dibagi dua ya, dibagi dua maksudnya cara pemakaiannya, cara penggunaannya. Jadi ada yang disebut dengan the general way atau indefinite way ya, of speaking, of using, untuk menggunakan ya secara untuk general. Ini contoh-contohnya teman-teman ya, untuk general, all, semua, another, yang satu lagi any, setiap atau yang mana saja, both, keduanya, each, masing-masing, either, yang mana saja, enough, cukup, few, sedikit, fewer, lebih sedikit, less, ya, lebih sedikit, less, lebih sedikit, fewer, lebih sedikit. Ini bedanya, fewer ini yang bisa dihitung, kata benda yang bisa dihitung. Kalau less, kata benda yang tidak bisa dihitung ya, uncountable. Little,
Ini sedikit ya. Kalau ini tadi less lebih sedikit, kalau little ini sedikit. Many banyak, more lebih, ya lebih banyak. Atau lebih apa saja. Jadi lebih untuk apa saja nih ya. Boleh lebih banyak, boleh lebih apa gitu ya. Tapi di sini kita gunakan more sini untuk jumlahnya, ya, untuk quantity, ya. Most ini kebanyakan, much banyak, ya, many banyak, much banyak. Apa bedanya teman-teman? Much untuk yang tidak bisa dihitung, sedangkan many untuk yang dapat dihitung. Neither, ya, neither itu tidak. Ya, yang manapun tidak, ya, neither, maksudnya itu tidak, ini tidak, gitu ya, neither, ya, neither ini adalah kebalikan dari either, ya, neither ini adalah kebalikan dari either. Several beberapa, ya, some ini juga beberapa, oke. Kalau several ini itu di depan kata benda yang bisa dihitung, several, ya. Kalau some ini yang bisa untuk di depan kata benda yang bisa dihitung atau juga yang tidak bisa dihitung, some. Dan neutral, other, ya, other yang lainnya lagi, other. No, ya, no itu tidak ada, misalnya no book, tidak ada buku. No money, tidak ada uang, ya. Every, setiap. Earth, sebuah, sebutir, pokoknya sebutir dan apa gitu ya. An. Oke teman-teman. Oke, ini sekilas tentang artinya ya. Tapi belum dijelaskan bagaimana penggunaannya. Tapi kita nanti kemari dulu. Jadi ya, cara yang pertama itu disebut dengan the general way, dan cara yang kedua disebut dengan the specific way. Ya, cara menggunakannya secara spesifik, ini cara penggunaannya secara general. Nah, sekarang kita teman-teman, Senusradin akan membahas tentang ini dulu. Ini belakangan ya, walaupun ini ditulis pertama, tapi penjelasannya ini dulu. The specific way. Nah, the specific way itu contohnya kita menggunakan kata the. Oke teman-teman. Nah, secara tradisional the ini disebut juga dengan definite, ya, definite article, ya. Sedangkan a dan an ini indefinite article, itu secara tradisional, ya. Untuk cara ininya, modernnya, ini disebut determiner. Oke teman-teman. Nah, pertama kita gunakan the dulu, ya. The ini digunakan secara spesifik, ya. Maksudnya kalau kita gunakan the ini, ya, pertama, ya teman-teman, kalau sesuatu yang sudah jelas dan dia cuma satu itu jumlahnya, ya, jumlahnya cuma satu, tidak ada yang lainnya. Jadi kalau kita bicara yang satu ini, itu kita gunakan the. Misalnya kalau di rumah kita kan dapur cuma satu misalnya, jadi kita bilang the kitchen, itu artinya dapur. Kita tidak mengatakan kitchen aja, tapi yang lebih spesifik dia the kitchen, karena dia memang sudah satu, ya, ya, the bedroom, ya, kamar tidur, the waiting room, ya, kamar tamu, ya, karena kamar tamunya cuma satu, the waiting room, ya. Dan lain-lain. Oke, demikian juga teman-teman untuk mengatakan misalnya matahari. Kan matahari cuma satu. Kita katakan the sun. Bulan, the moon. Oke teman-teman. Nah, jadi sesuatu itu yang sudah jelas dia cuma satu. Ya, gitu. Itu teman-teman. Yang kedua, oke, teman-teman, itu yang pertama ya. Ini itu hanya satu, ya, only the one. Jadi bendanya hanya satu, kelihatannya satu. Yang kedua, nah,
kita bicara kan misalkan masalah spesies. Spesies ya, spesies maksudnya jenis dari tumbuh-tumbuhan misalnya, atau parts of the body, ya, bagian dari tubuh manusia, ya, itu kita gunakan pakai the. Misalnya the heart, ya, jantung, ya, the kidney, ginjal misalnya, ya, the knee, lutut misalnya, the feet, the hand, the head, the eyes. Oke teman-teman. Jadi kita itu gunakan the, dia spesifik. Oke teman-teman. Nah, berikutnya itu referring back what ya you mention, what you mention the first time, the first time. Nah, the kita gunakan juga referring back what you mention the first time, ya, using a or an. Nah, teman-teman, pada saat pertama sekali teman-teman menyebutkan sesuatu dengan menggunakan a atau an, terus berikutnya teman-teman ingin menyebutkan yang itu, ya, yang sudah Anda sebutkan pertama sekali, itu kita gunakan the. Ya, contoh begini, tadi malam saya ketemu seorang cewek, ya, last night I met, ya, apa? A girl misalnya, ya. A beautiful girl misalnya, ya, pakai a beautiful girl, atau a girl saja lah gitu, seorang cewek. Terus kita mau menyebutkan lagi, kita mau kan, terus cewek itu, ya, itu tinggal di sebelah rumah ternyata, cuma saya nggak tahu gitu, ya. The girl lives next door. The girl, ya. Jadi pertama kita katakan misalnya last night I met a girl, a beautiful girl. Ya, tadi malam saya ketemu, kita gunakan a. Ini adalah general way, menggunakan secara general, ya. Last night I met a beautiful girl. Terus kita bilang the girl, nah, ya. Just, misalnya, call me. Nah, ya. The girl, cewek itu barusan menelpon saya. The girl just call me. Ya, cewek itu barusan menelpon saya. The girl just call me. Kita gunakan the. Jadi referring back what you mentioned the first time. Jadi pertama sekali kita gunakan a secara umum. Tadi malam aku ketemu seorang cewek cantik. The girl, cewek cantik itu, nah, just call me. Nah, coba perhatikan. Oke, teman-teman. Nah, contoh lain misalnya, ya, there is a cat under my table. There is a cat under my table. Ya, there is a cat under my table. Kita gunakan a secara in general way, ya. Kita gunakan secara umum. There's a cat, ada seekor kucing under my table, di bawah meja saya. Oke. Terus saya bilang misalnya John, oke,
John told me that the cat, maksudnya kucing yang ini, yang ini tadi. John told me that the cat is his. The cat is his. Ya, jadi John mengatakan bahwa kucing itu adalah, ini kita gunakan misalnya pakai was karena ini kita anggap udah lewat ya, udah lewat. Ya, udah lewat ini. There was a cat under my cat. Maksudnya tadi ada kucing di bawah meja saya. There was a cat under my table. Ada seekor kucing di bawah meja saya. John told me that the cat is his. John mengatakan pada saya bahwa kucing itu adalah miliknya. Nah, teman-teman ya, kita perhatikan di sini kita gunakan a cat, di sini the cat. Ya, jadi the cat ini spesifik. Spesifik, udah jelas ya bahwa kucing itu, kucing mana? Kucing yang di bawah meja saya, the cat under my table ya. Ini there, sorry. There was a cat. There was. Ada seekor kucing di bawah meja saya tadi, dan John mengatakan pada saya bahwa kucing itu adalah milik dia. Nah, itu teman-teman ya. Ini cara menggunakan kata the. Oke. Nah, kata the juga teman-teman ya digunakan untuk hal-hal yang misalnya judul buku, ya, nama-nama yang sudah terkenal gitu kan, ya, itu kita gunakan the, ya, atau mungkin nama-nama tempat, nama sungai misalnya, ya, nama sungai, nama lautan misalnya. The Pacific, ya kan, dan lain-lain. Jadi ini untuk menyebutkan nama-nama tempat ya, name of places, ya, people, nama-nama orang yang sudah terkenal, titles of books atau magazine ya, buku, majalah. Misalnya Anda, teman-teman mungkin masih ingat ya, ada majalah yang disebut The Time, ya. Kalau di Indonesia itu majalah Tempo, ya. Kalau di sana di luar itu The Times, majalah The Times. Oke teman-teman, nah itu ya, itu bukan the. Ya, nama orang, nama keluarga, The Smiths, maksudnya keluarganya Smith, The Smiths. Nah gitu. Oke. Nah, ingat teman-teman tentang pronunciation dari the, itu bisa ucapannya bisa the, bisa juga the. Oke. Nah, kalau the begini, nah gini teman-teman, ini cara ucapannya the gini. Itu apabila kata benda yang mengikutinya itu diawali dengan consonant sound. Consonant sound. Konsonan itu huruf mati ya, atau suara mati. Ya, misalnya the book, the girl, ya, the president. Nah gitu teman-teman. Ya, itu ucapannya the. Tapi bisa juga ucapannya the. Nah kalau the ini apabila kata benda yang mengikutinya itu diawali dengan suara ya,
bukan huruf. Dengan suara vowel sound. Vowel itu suara hidup. Misalnya the army, ya. Misalnya the army, ya, tentara, the army. Ya, the apple itu, ya, the eggs, telur itu. Nah, ya, jadi yang ucapannya itu didahului dengan suara hidup, itu kita gunakan the. Kalau dia suara mati, itu kita gunakan the, the. Oke teman-teman. Nah itu ya. Nah itu mengenai suaranya. Nah sekarang oke, karena ini mungkin ya antara the dengan, jadi kita udah bahas ada ini ada general way, ada an, ini sebuah juga satu atau sebutir, ya kita gunakan dan an. Ini kapan kita gunakan kapan kita gunakan an. Nah kalau ini, oke teman-teman, itu kita gunakan untuk misalnya ucapannya konsonan, ya mati, a book, a girl, a man, ya, a house, a car. Tapi kalau an itu yang kata bendanya ya dimulai dengan suara yang hidup. Misalnya an egg, an old friend, an apple, sebuah apel. Ya teman-teman. Oke, baiklah, kita sekarang terus mengenai this, that, those. Nah ini teman, ini juga specific way. Nah kalau ini this, that, those. Coba teman-teman perhatikan di sini sengaja ya, sering ada taruh titik-titik setelah kata tersebut ada titik-titik. Ini maksudnya dia harus diikutin oleh noun atau noun phrase. Ya. Ingat teman-teman, kalau dia berdiri sendiri itu adalah pronouns. Ya, coba dicek lagi video Sir Nusradin tentang pronouns yang pakai this, that, those. Itu namanya demonstrative pronouns, ya, demonstrative pronouns. Nah, di sini this, that, those ini disebut dengan demonstrative determiner, ya, demonstrative determiner. Oke. Nah, secara tradisional ini disebut dengan demonstrative adjektif. Nah, itu secara tradisionalnya ya. Jadi jangan nanti teman-teman mungkin ada belajar dari buku gitu ya. Jangan bingung gitu ini saya lihat ini kok dijelaskan dalam buku ini demonstrative adjektif. Tapi kenapa Sir Nusradin menjelaskan ini adalah demonstrative determiner? Ya itu sama ya teman-teman. Ya, cuman untuk bahasa Inggris modern kita menggunakan ini adalah termasuk di bagian apa? Determiner. Oke, ingat teman-teman, determiner ini dia selalu diikuti oleh noun atau noun phrase, atau disebut juga dengan noun group. Ya, noun group. Dia tidak ada terdiri dari satu kata, tapi lebih dari satu kata. Ya, noun phrase atau noun group. Ya, determiner ini. Jadi dia, coba perhatikan ya, misalnya this book, ya, this book is yours. Nah, this book is yours. Ya. This is not mine. Oke. Coba teman-teman perhatikan, this book is yours, this is not mine. Buku ini adalah milik Anda, ini bukan milik saya. Nah, Sir mau tanya ini sama teman-teman. Yang di sini yang mana? Ini buat kalimat nomor 1, ini kalimat nomor 2. Kalimat yang mana yang dia determiner, teman-teman? Yang mana? Kalimat nomor 1 atau kalimat yang nomor 2 yang determiner? Jawabannya adalah kalimat nomor 1. Karena apa?
karena diikutin oleh noun. Nah, sedangkan kalimat nomor 2 di sini, ini apa teman-teman? Masih ingat? Ini adalah pronoun, ya, demonstrative pronoun. Sedangkan yang ini, this, that, those, ini disebut dengan demonstrative determiner. Oke, tapi dia digunakan secara spesifik, the specific way. Kenapa spesifik? Karena udah jelas, this book, buku yang ini. Kan spesifik, udah jelas. Bukan buku yang itu, tapi buku yang ini. Kalau buku yang itu apa? That book, buku yang itu. Buku yang ini, this book. Maka dia disebut dalam specific way, ya, dengan cara spesifik. Oke teman-teman. Nah, ada juga yang ini ya, teman-teman, coba perhatikan. My, your, ya. Nah, ini disebut, ya, secara modern, bahasa Inggris modern disebut dengan possessive determiner, menunjukkan kepemilikan, ya. Ya, misalnya my book, ya, is green and yours is blue. Nah, ya, my book is green and yours is blue. Buku saya adalah hijau dan buku Anda adalah biru. Lihat teman-teman, my, ya, diikutin oleh noun, kata benda. Jadi ini my ini disebut apa? Determiner, atau disebut juga dengan possessive determiner. Ya, ini digunakan secara spesifik, the specific way, ya, specific way of using this determiner. Jadi dia digunakan secara spesifik, jelas. Buku saya, bukan bukumu. Nah, di sini coba teman-teman lihat, yours is blue. Lihat di sini yours. Ya, beda dengan your, ya. Yours dengan your beda. Kalau yours, kalau your, misalnya your book. Lihat, your book. Oke teman-teman, apa beda yours dengan your, dengan kayak gini ya, your book? Your book ini adalah determiner. Karena apa? Diikutin oleh kata benda. Sedangkan yours, dia berdiri sendiri, stand alone. Jadi ini apa teman-teman? Pronouns, ya, yang disebut juga dengan possessive pronouns, ya. Teman-teman sudah pelajari ini. Lihat kembali ke video saya, ya, video Nus Radin tentang, judulnya adalah possessive pronouns, ya. Jadi my, ya, my milik saya, your milik, ya, milik Anda. Itu bisa nanti dilihat lagi di possessive pronouns. Oke teman-teman. Nah, kalau di sini dia possessive determiner, atau juga disebut secara tradisional adalah possessive adjective, ya, possessive adjective. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, ini secara spesifik ya menyebutkannya. Nah, kalau yang secara general ini, ya teman-teman, ini kan banyak sekali secara general, ya. Misalnya all, another, ini kita ambil contoh aja, misalnya all, ya. Misalnya all my books, ya, all my books, ya, diikutin oleh noun group atau noun phrase. All diikutin dengan noun atau noun phrase atau noun groups namanya ini, teman-teman. Ini adalah apa? Determiner. All my books, semua buku-buku saya are in English. All my books are in English. Ya, semua buku-buku saya itu dalam bahasa Inggris.
Any. Oke. Any. Ini kata any ini diikuti dengan plural countable noun. Ya, atau plural noun kita bilang, kata benda yang plural. Atau boleh juga ini diikuti kata yang uncountable. Ya, misalnya any knowledge. Any knowledge. Ya, setiap ilmu pengetahuan. Ya. Any furniture. Ya, setiap perabot. Ya, yang tidak bisa dihitung. Atau bisa juga diikuti oleh plural nouns. Any books. Ya. Kalau duit gimana? Any money atau any manis? Duit nggak bisa dihitung, jadi any money. Ya, bukan any manis. Ya teman-teman. Nah, ya, ini misalnya each student, setiap siswa. Either, yang mana saja. Oke teman-teman. Oke, jadi ini tidak perlu saya kasih contoh-contoh kalimatnya. Ya, yang penting teman-teman sudah tahu artinya kata ini. Nah, cara memakainya nanti ini selalu ingat saja yang namanya determiner itu selalu diikuti oleh kata benda, noun atau noun phrase. Oke teman-teman. Ya. Jadi oke, untuk sedikit menguji pemahaman dari teman-teman. Oke, mari teman-teman ya. Misalnya gini. I like your car. Ya, I like your car. Oke. I like your car better than that car. Okay. His car is very old. Okay, teman-teman. But mine is much older. Much older. Oke, lihat. I like your car. Aku suka your car, mobilmu. Better. Aku lebih suka mobilmu. I like your car better than. Aku lebih suka mobilmu dari that car, daripada mobil itu. Than that car. His car, mobil dia is very old. Mobil dia sangat tua. But, tetapi mine, mobilku is much older. Jauh lebih tua. Tapi mobilku jauh lebih tua. Oke teman-teman. Nah, coba teman-teman sebutkan. Di sini ada kata your car. Di sini sebagai apa nih yours-nya? Sebagai apa teman-teman? Determiner yang digunakan secara apa? Spesifik. Ya, dia ini juga disebut dengan possessive determiner. Ya, possessive determiner. Suka. Nah, di sini ada kata that car. Ini that ini teman-teman masuk yang mana? Apakah ini masuk pronoun? Apakah ini masuk determiner atau pronoun? Ya.
pertanyaannya adalah apakah ini disebut juga dengan demonstrative pronoun atau demonstrative determiner? Itu pertanyaannya. Oke. Jawabannya adalah ini adalah DK. Lihat diikutin dengan kata benda. Ini adalah demonstrative, ya, demonstrative determiner. Ya, demonstrative determiner. Kenapa? Ingat, determiner selalu diikuti dari kata benda. His car. Ya, ini sama tadi dengan your car. Ini adalah his-nya, ini adalah possessive determiner. Oke. But mine. Nah, di sini teman-teman, ini tanya pada teman-teman. Apakah ini juga determiner? Mine ini adalah milik saya. Apakah ini determiner? Jawabannya bukan. Ini determiner adalah pronoun, possessive pronoun. Ya, coba dilihat lagi di video Mas Raden tentang possessive pronouns. Oke teman-teman. Nah, itu dulu ya tentang apa itu determiner. Oke teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.